Kenapa orang lagi kesal teriak? Apa coba? Saking pengen didengar. Jadi dia teriak. Ya. Saking pengen didengarnya, jadi dinaikin tuh volumenya. Orang yang mengenal diri pasti percaya diri dan pasti tahu diri. Sebaliknya, orang yang nggak kenal diri, nggak percaya diri, pasti nggak tahu diri gitu. Apa di tradisi Islam ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada berdiri, ada duduk di antara dua sujud. Teman-teman rasain, terus mana yang paling sering dalam 2 bulan ini sering keluar atau sering terjadi ya? Siap. Adalah setiap ada konflik, aku menerima konflik, itu nomor 1. Yang kedua, menjauhi. Yang ketiga, menyerah atau menekan ya. Yang keempat, dilawan. Dan yang kelima, menutup diri. Sok, yang mana yang paling sering? Oke, so santai aja, relax seperti biasa ya. Kita reflection, jam-jam bobo kan. Ini kayak keterangan ya. Oh, udah oke. Oke, subbab ini kita akan bicara tentang bicaralah sekarang atau berantakan selamanya. Jadi itu konteks besarnya, tapi poinnya adalah bagaimana kita menyadari atau tidak tentang ekspresi perasaan kita. Ketika belajar mengekspresikan diri, ada gunanya kalau kita menyadari modus operandi atau metode beroperasi yang biasa. So, yang biasa itu kan konteksnya adalah habits ya. Teman-teman, kita udah bahas ulang-ulang. 98% dalam keseharian kita itu dikontrol oleh habits. Jadi si habits ini membentuk program ini yang mengontrol kita. Jadi kalau kita tidak mengubah habits, maka habits yang mengontrol kita. Jadi jangan komplain sama apa-apa kalau habits nggak pernah dirubah. Kenapa? Saat kita komplain sama kejadian, peristiwa, sama orang, tapi ininya nggak dirubah, nggak akan ada yang kejadian baru aja udah. Maka meniadakan diri kita yang lama untuk melahirkan kita diri yang baru, itu adalah sesuatu proses yang terus diulang-ulang. Makanya proses dalam konteks apapun adalah bertumbuh dan belajar dan dinamis gitu. Ya, anyway. Nah, kalau kita mulai ngerti mekanisme-mekanisme seperti ini, kita akan ngerti bahwa semua konteks, mau kita ngomongin dari religion base, mau kita ngomongin dari mana-mana deh. Sebenarnya ya kalau kita renungin ya teman-teman, semua tradisi agama, budaya, cuman untuk membentuk bagaimana melepaskan diri dari kebiasaan lama sih sebenarnya. Makanya kata kuncinya adalah repetisi. Ya, makanya di tradisi Islam sholat diulang-ulang, puasa diulang-ulang. Kenapa? Karena pembentukan repetisi itu yang membuat kita melepaskan dari program yang lama gitu. Ya ingat ya, kita dibentuk oleh narasi kita. Kalau narasi lamanya nggak dirubah, ya kita akan gitu terus gitu. Mau kemana-mana, mau belajar apa, tapi narasinya nggak berubah, ya udah. Ya dapat ya. Nah, orang menanggapi konflik dengan 1 dari 5 cara. Ya dengerin nih teman-teman ya. Dengerin satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti teman-teman langsung tulis mana yang paling sering kalian lakukan dalam 2 bulan aja. 2 bulan terakhir ini. Ya, dalam 2 bulan terakhir ini, mana yang paling sering dilakukan. Ya, siap ya. Ada 5. Teman-teman rasain, terus mana yang paling sering dalam 2 bulan ini, sering keluar atau sering terjadi ya. Siap. Oke. Nomor 1 adalah setiap ada konflik, aku menerima konflik, itu nomor 1. Yang kedua, menjauhi. Yang ketiga, menyerah atau menekan ya. Yang keempat, dilawan. Dan yang kelima, menutup diri. Sok, yang mana yang paling sering? Diterima, dijauhi, ditekan, dilawan, menutup gitu. Mana yang paling sering? Nah, bener ya? Diterima, terima. Wah, udah hebat-hebat sih sebenarnya. Ini tuh kayaknya hebat ngetiknya aja sih ya. Dalam kenyataannya kayaknya enggak sih. Wah, ini kalau jawaban nomor 1-nya nggak banyak, berarti kalian ikut-ikut kelas terus nggak ada gunanya gitu ya. Kalau ditekan terus udah berapa tahun gitu-gitu aja. Tapi nggak apa-apa sih. Ingat ya, ini nggak ada yang seharusnya. Nggak ada yang seharusnya.
Tapi at least kita tahu bahwa kalau nggak diterima ditolak, dan kalau nggak diterima wah dijauh-jauhin aja. Iya benar Bu Rina. Masa udah belajar nggak ditolak terus. Tapi anyway ini nggak ada benar, nggak ada salah. Ini nggak ada lebih baik, nggak ada lebih buruk ya. Yang penting kalian jujur. Jujur itu jauh lebih penting daripada menutupi dengan sesuatu yang bukan diri kita. Contoh nih, kenapa nyontek itu nggak bagus untuk dalam jangka panjang? Ini dulu kalau dikasih pengertian ini orang malas nyontek sih. Tapi karena nggak dikasih ini, tapi karena jadinya akhirnya dihukum, jadi nggak nyontek gara-gara takut, bukan ngerti. Sok saya nanya, nyontek kenapa nggak bagus guys? Apa coba? Kenapa nyontek tuh nggak bagus gitu? Kalau lagi ujian nyontek gitu, kenapa? Karena bakal ketagihan, oke. Ya boleh sih. Pemalasan, oke. Nggak mikir, oke. Nah, dalam long term period, nyontek akan membuat kamu tidak menjadi dirimu. Itu poinnya. Ya, contoh. Wah, ini menarik nih teman-teman. Saya jadi ingat. Dulu materi ini waktu saya zamannya The Master ya. Saya zamannya The Master di RCTI. Si materi ini ada pas matrikulasi kedua waktu itu dikasih tahu bahwa disuruh menjadi jati diri kan gitu. Kamu jangan nyontek gitu. Nah, gini sebenarnya. Kalau kalian kemampuannya 5, terus nyontek. Begitu nyontek dapat 9. Pertama, berarti ketika nyontek dan dapat 9 bangga, tapi pura-pura jadi 9. Berarti kualitasnya 5, kita dikenalnya 9 sama orang-orang. Wih, keren 9. Iya, oh bangga kan? Dah. Nah, lama-lama orang percaya kualitas kita tuh 9 gitu. Paham ya? Padahal 5. Nah, kadung udah percaya di 9 lagi, di 9 lagi, di 9 lagi. Kita dipercaya di level 9, dan itu akan ngebuat kita jadi beban banget gitu. Nanti di real life-nya ternyata, kok nggak segini ya? Nah, di situ tuh. Akhirnya kita terbebani dengan nilai 9 dengan kapabilitas kita yang cuma 5 gitu. Wah, itu nggak enak banget sih teman-teman. Makanya apapun itu, jujur jauh lebih menenangkan daripada pura-pura gitu. Wah, pura-pura tuh bikin nggak tenang hidup udah pasti. Ya, sama kayak orang misalnya mempura-purakan diri untuk bisa fit kepada satu circle. Dia pura-pura tasnya branded padahal pinjol. Dia pura-pura mobilnya bagus padahal pinjol. Semuanya pura-pura demi untuk covering gitu misalnya. Padahal kan kemampuannya nggak di situ. Nah, sementara yang dia masuk ke fit di circle itu emang levelnya di situ. Buat mereka yang udah di level 9, dia nggak mati-matian emang level gua 9 gitu. Tapi yang 5 pura-pura 9, oh itu kayak lari di treadmill nggak beres-beres tuh gitu. Gitu guys. Cuman memang ego ya. Namanya ego tuh memang coveringnya tuh kayak pengen kelihatan 9 terus gitu. Ya, dapat ya teman-teman ya. Nah, benar buat dilihat orang. Habis itu orang tuh nggak peduli loh. Serius. Nggak peduli gitu. Makanya saya bahagia banget ya. Teman-teman, saya cerita dikit. Saya menjadi jamaahnya Kenduri Cinta, maiyahannya Cak Nun, itu dari tahun 2012-2013. Dulu, di ujung panggung, saya tuh mikir gini, ya ampun, bisa nggak ya ada di panggung itu gitu. 11 tahun lalu loh. Kurang lebih lah. Jadi dulu waktu nonton Cak Nun, nonton Sabrang gitu ya, dulu di apa namanya di Kenduri Cinta tuh duduk sambil nyatet, belajar, terus mikir gini, aduh, ada gitu ya terbersit, bisa nggak ya duduk di stage itu gitu. Nah yang lucu teman-teman, si stage Kenduri Cinta ini menjadi stage yang paling sakral buat saya. Saya jujur ya, ini mau jujur, Sabrang udah sering ngobrol, terus kebetulan kemarin saya juga nggak tahu tiba-tiba emang saya mau jujur bahwa saya pertama kali ngerasain nervous naik panggung tuh tadi malam. Ada nervous dikit lah, gitu. Karena si panggung itu sangat personal attach banget gitu sama saya. Karena ya ingat Cak Nun gitu ya. Cak Nun sekarang kan lagi sakit juga gitu. Jadi
mellow gitu intinya. Anyway. Nah, kenapa saya cerita ini dulu supaya nanti kita ngerti tentang si konteksnya namanya mengekspresikan gitu. Nih ya. Nah, saya tuh udah mikir. Jadi di situ pembicaranya kan wah, top banget gitu. Ada Mas Hendri, ada Mas Heru, ada Mas Tri, Sabrang, ada Ustadz gitu ya kemarin. Nanti teman-teman nonton di YT-nya ya, karena kemarin gak boleh di live kan. Terus ada Kumaila gitu. Terus si audiensnya tuh kan emang udah terlatih gitu ya. Terus saya bilang di dalam saya begitu ada sedikit nervous. Sejujurnya, saya ngomong seapa adanya. Ada gini nih, wah ini kayaknya omongan-omongan apapun teman-teman yang nonton karena udah kapasitas dan levelnya oke, harus ngomong apa ya yang membuat mereka bisa masuk kepada impresi topik dan tema gitu. Terus topiknya apa coba? Pokoknya tentang jihad aja. Gitu, tentang jihad gitu. Wah, itu topiknya berat banget. Nah, teman-teman, kenapa saya cerita ini? Di sini tuh ya udah merangkai tuh jihad Muharram ya, benar jihadul Muharram, benar. Nah, jadi pas semua abis itu saya lagi yang terakhir ngomong, coba, kacau lah pokoknya, itu lucu lah gitu ya. Dah, Sabrang pertama ngomong, terus ke Ustadz, terus ke sana, ya benar jihad. Nah si ini tuh langsung bikin planning gitu, kayaknya saya harus ngomong ke sini, udah. Diulang lagi, kayaknya nggak gitu deh. Udah reprogramming gitu ya. Kayaknya enggak deh, kayaknya dia ngomong ini. Karena gini, teman-teman saya punya satu gitu. Kenapa? Berbeda itu membuat sudut mau sama yang ujung, nggak mau sama ini, nggak mau sama ini, nggak mau sama ini. Jadi gini lah, penelitian ini, kamu penelitian ini, udah tuh ya. Data-data buku yang ada di otak saya tuh dirangkum lah di situ tuh. Udah ceritanya. Tapi begitu pegang mic, opening, kita Al-Fatihah dulu buat Cak Nun sebentar. Udah teman-teman, betapa dahsyatnya menerima. Di situ benar-benar ya udah, saya kosong, quote and quote ya. Terserah alirannya mau dialirin apa, saya bersedia deh gitu. Jadi mau pinjam teori A, teori B, paling nyaman adalah menjadi diri sendiri. Ya udah, saya cerita yang di luar apa yang saya konsepkan dari tadi mau bicara itu lepas semua. Dan di luar dugaan, wah itu dahsyat gitu. Dan ya udah, akhirnya cuman perlu waktu sekitar 5 menit, 6 menit di awal gitu. Cair. Dapat, karena kan beneran pertama kali kenalan nih sama teman-teman Kenduri Cinta gitu, meskipun saya udah jadi keluarga Kenduri Cinta lama gitu, dan akhirnya flowing gitu. Nah itu teman-teman, itu yang pengen saya ceritain tentang pada akhirnya semua yang kita rangkai akan selalu lebih kalah daripada penerimaan yang akan dialirkan secara selaras gitu, harmoni gitu intinya. Ya, paham ya? Nah, menerima adalah tanggapan yang paling sehat tuh. Orang yang menerima konflik berarti memandang dan menerima situasi apa adanya. Nah, kemarin rada nggak apa adanya saya juga tuh, sejujurnya. Kenapa? Ada loh. Oke, ini saya harus ngasih perspektif di sini karena yang ini udah. Abis gitu kan menarik loh, itu topik ada, sok terserah mau ngomong dari perspektif mana. Wah itu nggak ada briefing lah, udahlah. Dan itulah kenapa banyak orang yang rada takut untuk naik ke Kenduri Cinta, karena itu tadi udah si audiensnya kritis gitu ya, terus memang flow-nya memang ngalir banget. Wah asik lah, itu sarana yang bagus banget untuk menumbuhkan mental sih sebenarnya. Nah, menerima adalah tanggapan yang paling sehat. Orang yang menerima konflik berarti memandang dan menerima situasi apa adanya, serta tidak marah atau membiarkan emosi mendikte responnya. Ini yang paling saya rasain. Jadi saya nggak didikte sama emosi saya gitu. Ya udah, akhirnya saya jadi cerita. Karena saya juga suka mikir gini teman-teman. Nyari bahan apa lagi yang kadang-kadang orang denger yang saya sering ngomong ini takutnya jadi bosan. Yang kedua, takutnya juga jadi alah basi gitu. Tapi ternyata ketakutan-ketakutan yang saya bikin sendiri
Ternyata ketika saya ngulang di perspektif yang lebih dalam, dibelok. Teman-teman kalau perhatiin ya, saya sering lah ya, sering membahas satu tema, tapi entah kenapa itu belokannya tuh nggak pernah sama gitu. Itu menarik loh. Saya juga nggak ngerti gitu ya. Topiknya A gitu, tapi entah pengen di openingnya dari sini, ke tengahnya di sini. Meskipun ending-endingnya ngomongin takwa gitu misalnya. Cuman alurnya tuh memang saya juga nggak ngerti gitu. Kenapa bisa gitu gitu. Nah ya udah, saya juga ngelepasin aja udah lepasin semua. Ya udah, mau dianggap itu lagi, mau dianggap bosen. Tapi yang menarik adalah ternyata ya karena audiensnya baru juga, justru kadang hal yang basic itu adalah hal yang dilupakan gitu. Gitu teman-teman. Wah menarik loh. Jadi ya itu tadi ya. Kenapa latihan itu jangan pernah selesai gitu. Jangan pernah selesai gitu. Benar. Nah, di dalam entertain saya cerita sedikit ya. Di dalam dunia entertainment, jadi kalau ngomongin pesulap nih ya, triknya atau apa, itu nomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu tuh nomor belakangan lah gitu. Nomor 1 tuh yang paling derajat nomor 1 dalam konteks entertain, apalagi disulap gitu. Itu adalah how to manage audience. Itu nomor 1. To knowing your audience itu nomor 1. Nah, karena sehebat apapun kita nggak ngerti audiensnya, selesai. Makanya saya kalau di setiap event tuh cerewet banget. Yang denger siapa, umurnya berapa aja, status sosialnya gimana, ini gimana, siapa yang udah pernah ngomong di sini, di level mana dia ngomong. Makanya kalau saya di awal-awal pasti saya kalibrasi dulu teman-teman. Saya kalibrasi aja dulu, saya ajak ngobrol dulu. Contoh nih ya, di kajian mana ya? Oh, kemarin saya diundang sama kajian geng Makassar. Itu pertama kali. Jadi tiba-tiba kan kita ngomongin jiwa ya. Oh oke, pertama kali tapi pengen ngomongin jiwa gitu. Wah, ini mau ngomongin jiwa di level mana dulu nih saya ngomong jiwa kan gitu ceritanya kan. Udah tuh. Jadi saya pasang di voltase ke 7 misalnya. 7 nih. 7 si audiensnya gini. Hah? Oh berarti ketinggian. 6. Hah? Ketinggian 5. Hah? Udah. Rata-rata di 0-0 juga sih gitu kalau di awal. Ya udah. Tapi at least saya bisa tahu kapasitas si audiensnya siap untuk di level mana nerimanya gitu teman-teman. Nah itu yang disebut namanya showmanship. Bagaimana kita mengerti lawan bicara kita. Karena kenapa? Sekeren-kerennya kita, audiensnya orang Sunda nggak ngerti bahasa Inggris, saya ngomong pakai bahasa Inggris, thank you, udah. Teman-teman barusan tuh siang tadi ada akad nikah, pengantinnya bule. Nah saya nggak live-in karena saya dikasih waktu 10 menit sih ngomongnya. Bule, pengantinnya bule. Jadi orang laki-lakinya orang Norwegia, ceweknya orang kita gitu. Kebetulan orang tua si ceweknya suka bareng kajian, jadi saya diminta lah gitu. Terus bilang, ini contoh nih. Kalau saya ceramah nikah atau ngomongin nasihat nikah pakai bahasa Sunda di orang Norwegia ya, sekeren-keren ya, nggak nyambung tetap gitu. Nah jadi ternyata tapi memang suka ada yang kelihatan pengen keren sih gitu ya, sok-sok gimana. Padahal yang paling penting dalam komunikasi itu adalah kamu ngerti apa yang saya maksud gitu. Itu sih yang paling penting guys. Itu sih poinnya. Nah jadi balik nih ya di cerita kemarin gitu, di cerita apa yang kita bahas sekarang. Jadi poin pentingnya adalah emosi itu selalu merepress dan selalu pengen mengontrol gitu. Itu perlu banget untuk kita selalu sadari gitu. Sehebat apapun kita latihan, terlatihnya pasti ada begitu-begitunya. Pasti gitu. Gitu ya. Anyway. Nah, secara rasional dan objektif dia mempertimbangkan pilihan-pilihannya tuh. Tadi malam banget tuh. Rasional objektif tok gini ya. Dan secara pribadi ya teman-teman, pengalaman saya, apalagi pas mau ngomong, mau menyampaikan, itu hampir 95% apa yang dikonsep berbeda sama apa yang diceritain gitu. Udah aja. Itu menarik banget gitu. Kayak kemarin saya diundang sama Al-Maka, ada sekolah gitu, sekolah Islam. Dia pengen ngomong tentang motivasi belajar gitu. Udah tuh, saya bikinin slide banyak, panjang lebar. Taunya 2 jam gitu. Taunya baru slide 1 aja, 1,5 jam nggak beres gitu. Ya udah mau gimana ya? Gitu. Nah itu kadang
Ya itu tadi ya. Bagaimana kita, kan ada kalimat gini. Gimana ya bahasanya ya? Life is a dancer and you are the dance, katanya. Hidup ini adalah penari dan kamu adalah tariannya. Ya, life is a dancer and you are the dance. Life is a dancer. Hidup ini adalah penari dan kita ini tariannya. Artinya, kalau kita menari bersama dengan audiens, maka kita akan menciptakan, yaitu tadi, tarian yang selaras gitu intinya. Jadi kadang ego kita, contoh nih ya, nih salah satunya. Pernah nih saya terjebak dalam, pengen banget ngasih tahu supaya kamu ngerti gitu di level 7. Ego ada tuh. Ya tapi wadah yang diajak ngomongnya di level 3 mau gimana coba? Ya, gemes gitu kadang-kadang, gitu. Tapi oh ya udah, iya ya. Level 3 mau ditujuhin nggak bisa, udah aja gitu. Nah, gitu-gitu ada guys, pasti gitu. Nah cuman balik lagi yang tadi dibilang bahwa jangan membiarkan 1000 panggung udah pernah saya alami, anggap aja begitu, ribuan lah udah. Tapi naik ke panggung kace karena itu saya menyakralkan, tetep ada rasa jejeg ada. Gitu intinya. Ya, nah. Jadi ditambah lagi, secara rasional dan objektif dia mempertimbangkan pilihan-pilihannya, kemudian memperkuat keputusannya dengan beban emosi seperlunya. Menjauhi adalah tanggapan khas pribadi pasif agresif yang mundur untuk menghindari konfrontasi. Orang pasif agresif kurang memiliki rasa percaya diri dan keberanian untuk menghadapi situasi yang dihadapannya. Jadi, dia mundur, tapi kembali menyerang dengan cara lain pada kesempatan lain. Nah, itu menarik tuh. Seakan-akan udah nggak ada, padahal dia nyumput. Dan biasanya yang ditolak itu akan menguat gitu teman-teman. Pembalasannya mungkin berupa dia terlambat datang, lupa melakukan sesuatu yang penting untuk orang lain, atau menyulitkan orang itu dengan suatu cara. Orang-orang yang menyerah dalam konflik, sekedar mengaku kalah dan menuntut suatu tanggapan yang sering mencerminkan keadaan ketergantungan dan tipe kepribadian kepribadian yang penurut. Dia tidak merasa cukup berharga untuk membela diri dan atau merasa tidak mampu mewujudkan agenda kebutuhan dan keinginannya sendiri. Jadi nggak pede gitu intinya. Orang kalau nggak pede berarti dia nggak tahu kekuatan dirinya. Berarti dia nggak kenal power dirinya gitu. Anyway, makanya kan pede itu senjata loh. Ya saya selalu ulang-ulang bahwa kalau kamu mengenal dirimu, kamu nggak akan pernah gini. Orang yang mengenal diri pasti percaya diri dan pasti tahu diri. Sebaliknya, orang yang nggak kenal diri, nggak percaya diri, pasti nggak tahu diri gitu. Nggak tahu diri ini orang, nah gitu. Ya lucu tuh ya, kalimat nggak tahu diri itu lucu tuh. Jika tidak menyadari semua pemikiran itu, dia menekan amarahnya dan tidak tahu bahwa amarah menggerogotinya dari dalam. Bahkan dia bisa saja menyatakan kepada dirinya sendiri maupun orang lain bahwa dia orang yang sangat tenang dan santai, hanya mengalir ikut arus dan tidak kesal, sementara amarah mewujud dalam berbagai masalah fisiologis dan emosional. Jadi sesuatu yang kita tolak dan kita anggap nggak ada, itu dalam tanda petik bikin penyakit baru gitu intinya. Ingatlah ya, mental kita yang nggak diregulasi itu akan sangat memengaruhi sisi psikosomatis kita gitu. Ya orang yang nggak enakan rata-rata bermasalah sama perutnya, lambungnya gitu. Biasanya nyerangnya ke perut sih, karena perut itu kan tempat serotonin dikeluarin ya gitu. Anyway, perbedaan antara tipe menyerah dengan tipe pasif agresif adalah tipe menyerah tidak merasa harus membela diri, sementara tipe pasif agresif merasa perlu tapi tidak mampu melakukannya. Tidak mampu melakukan secara langsung. Tanggapan potensial keempat melawan menciptakan konflik langsung yang tidak sehat. Orang ini yang emosinya teraduk dan marah memilih untuk bertarung langsung tanpa ketenangan dan alasan. Akhirnya, jika kondisi emosional seseorang rapuh dan keadaan terlalu menyulitkan, dia mungkin menutup diri dalam usahanya untuk mencegah rasa sakit. Nah, jadi teman-teman, intinya kalau ada opsi menerima, menjauh, menyerah, melawan atau menutup, ya kalau bisa
diterima sih gitu. Meskipun emang gak mudah ya. Dan semuanya ada konsekuensinya gitu. Oke? Nah, entah kita adalah tipe mengungkapkan marah secara pasif atau terang-terangan, atau meredamnya, atau berkubang di dalamnya, kita harus belajar mengekspresikan diri dengan suatu cara yang membuat orang bisa mendengar kata-kata kita. Kenapa orang lagi kesal teriak? Apa coba? Saking pengen didengar. Jadi dia teriak. Ya. Saking pengen didengarnya, jadi dinaikin tuh volumenya. Ya. Nah, kita ingin mendekati orang lain dengan rasa rendah hati dan hormat, serta dengan tenang mengutarakan perasaan kita. Tanpa perlu menyalahkan atau berniat jahat. Yang paling penting, kita harus mengatakan sesuatu. Pembunuh terbesar dalam hubungan apapun adalah kekesalan yang menumpuk. Ini bagus nih guys, nih ya. Tuh garis bawah dulu ah. Nih bagus banget nih. Pembunuh terbesar dalam hubungan apapun adalah kekesalan yang menumpuk. Nah. Ya. Udahlah guys. Miara embe ngegedein, nanti kurban tahun depan bisa dipotong. Ini miara dendam, ngapain gitu ceritanya. Ya, dendam benci dipiara, buat apa? Mending miara embe gitu ceritanya. Nah, jadi penumpukan itu relationship tuh permasalahannya dari situ anyway. Ya, dari numpuk-numpuk gitu. Kekesalan adalah amarah beku dari masa lalu yang terus mengancam. Ketika sesuatu membuat kita tertekan dan kita tidak dapat mengatasinya sendiri dengan cara yang sehat, sudah waktunya melakukan sesuatu. Karena jika tidak bicara kalau diperlukan, kita mungkin bertindak dengan cara-cara yang tidak pantas. Ya, jadi, nah, kalau ini nggak bisa, kan bisa journaling gitu ceritanya. Gitu. Makanya journaling juga salah satu hal yang meredam anyway. Butuh sedikit bantuan untuk membuat pendapatmu didengar? Berikut ada teknik sederhana dari risetter Mutakhir, dan di bab berikutnya kita akan mempelajari strategi tambahan untuk mengubah konsep diri kita secara mendasar agar lebih percaya diri sehingga pendapat kita lebih didengar. Nah, ini mulai ke cara nih. Tapi anyway, saya pribadi nih ya, katarsis saya tuh adalah ya kayak gini. Ini bagian dari katarsis saya juga nih gitu. Cerita, ngomong, belajar, terus nyampein. Cerita, ngomong, belajar, ngobrol gitu. Itu bentuk katarsis gitu. Tiap orang punya katarsisnya masing-masing. Punya. Jadi ada yang nyaman pakai tulisan. Ada yang nyaman nyanyi. Ada yang nyaman. Pokoknya inget ya. Setiap emosi atau katakanlah marah itu energi gitu. Sebisa mungkin energinya, katarsis itu gini, ada kesel, dilepasin gitu. Nah, katarsis itu adalah melepaskan emosi lah bahasa gampangnya. Makanya teman-teman kalau pernah ngelihat ya metodologi pelepasan katarsis, ada yang datang teriak-teriak, gitu misalnya. Bisa itu juga. Gitu. Nah, makanya metode apapun carilah yang paling nyaman. Ya. Nah, riset Harvard University menemukan suatu hubungan langsung antara bahasa tubuh dan pelepasan hormon. Antara bahasa tubuh dan pelepasan hormon. Bagi lelaki maupun perempuan, kadar testosteron yang lebih tinggi akan menaikkan perasaan percaya diri. Ya, jadi jangan heran kalau makin tua, makin rada nggak pede, kenapa testosteronnya makin kecil. Ya. Ini bapak-bapak, kalau makin tua, makin rajin ke masjid, udah malas dugem, bukan tobat. Karena udah nggak ada testosteron, guys, hati-hati ya, jangan ketipu. Bukan, emang testosteronnya udah kecil aja, udah nggak ada gairah gitu kira-kira. Ya, bukan masalah tobatnya, bukan. Ya udah nggak kuat aja dugem gitu kira-kira ya. Jadi jangan gimana-gimana banget gitu, biasa aja ya. Anyway. Nih ya, ulang ya. Riset Harvard University menemukan suatu hubungan langsung antara bahasa tubuh dan pelepasan hormon. Bagi lelaki maupun perempuan, kadar testosteron yang lebih tinggi akan menaikkan
perasaan percaya diri. Sementara kadar kortisol, hormon stres, yang lebih rendah akan mengurangi kegelisahan dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi stres. Ya. Jadi teman-teman, kita tuh sebenarnya kan tiap saat itu keluar kortisol, adrenalin, oksitosin. Kita pernah bahas lah ya tentang serotonin apa, oksitosin apa, DOSE namanya. Dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Di satu sisinya ada yang namanya adrenalin dan kortisol, testosteron dan seterusnya lah gitu. Ya intinya kita ini pabrik kimia gitu intinya. Ya intinya kita itu chemistry yang terus gitu diregulasi dalam pabrik kimia ini. Nah kalau kita nggak beres memaintenance pabrik ini, nah chemicalnya chaos gitu. Oke? Nih. Oke. 2 menit saja dalam pose high power, pose kekuatan tinggi yang terbuka dan rileks, kadar hormon akan meningkat secara drastis dengan peningkatan testosteron sebanyak 20% dan kortisol sebanyak 25%. Posisi Wonder Woman adalah contoh bagus untuk pose kekuatan berdiri dengan 2 kaki terbuka, tangan di pinggang, pundak tegak. Menahan posisi itu selama 2 menit menawarkan hasil langsung karena secara fisiologis kamu akan siap dan cenderung jauh lebih mudah membuat pendapatmu didengar, dan mempraktekkan pose ini beberapa kali sehari bisa meningkatkan kepercayaan dirimu dalam jangka panjang. Nah, jadi teman-teman, kalau yang suka yoga pasti ngerti. Nah, nanti kita ngerti kenapa di tradisi Islam ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada berdiri, ada duduk di antara 2 sujud. Itu sebetulnya adalah regulasi supaya tubuh ini gerak. At least si hormonal yang gitu ceritanya, dia jadi flowing gitu. Itu juga kalau ngerti sih. Kalau nggak ngerti mah ya udah aja gitu. Karena gimana mau hormonnya oke begitu Allahu Akbar, langsung mikir jemuran udah belum, masakan udah belum, utang lah dipikir, token listrik lah semua. Wah udah tuh boro-boro kortisolnya turun gitu. Tapi justru malah wah traveling terus gitu intinya. Itu sih teman-teman. Nah jadi menarik sih ya, ujung-ujungnya tuh jeda sih. Ujung-ujungnya tuh ada jarak antara reaksi kita dan peristiwa gitu ujung-ujungnya. Kalau dipelajari lagi gitu ya. Coba ya, kalau anak diajari, nah gini. Di dalam tubuh kamu tuh ada kortisol. Kalau kortisolnya naik, kamu stres, kamu nggak enak rasanya. Nah, untuk kortisolnya turun, kamu coba gerak gini-gini, ya tiap 4 jam, 5 jam lah sehari. Nah supaya kamu nggak lupa, nanti ada yang ngingetin gerak supaya kortisolnya turun, ada azan namanya nak gitu. Sok, waktu azan, coba kamu ikutin gerak-gerak gini, kamu ngerti apa yang kamu baca, dan kamu tahu bahwa itu untuk membuat tubuh kamu, konteks yang namanya si hormonal kamu, itu lebih tenang. Makanya selesainya salam kanan, salam kiri, damai gitu. Ya gimana nggak damai orang? Si stres hormonnya turun gitu. Sekarang saya tanya teman-teman, penjelasan tadi dengan penjelasan, nah kalau nggak sholat kamu dosa, nanti kamu masuk neraka. Mana yang kira-kira akan lebih menjadi sesuatu hal yang diperlukan? Kan udah pasti dengan ngerti gitu. Ya anyway, tapi ini tidak berlaku untuk anak TK loh ya. Kalau anak TK kan nggak bisa nak sini ya. Kamu tuh punya kortisol, ya nggak ngerti lah dia gitu. Ya, nah ini yang saya cerita gitu teman-teman. Gimana orang tua tuh nggak kreatif untuk ngajarin ini ke anak gitu. Dia tuh pinjem cara orang tuanya terus sih gitu. Shortcut, nakut-nakutin. Saya kemarin bilang gini nih, wah, nih buat orang tua khususnya. Ya, buat orang tua. Ini kalau yang belum ikut kemarin coba ya, siap ya. Saya mau siap di typing nih ya, cepet. Gampang aja udah. Teman-teman kalau saya suruh ngitung 1 sampai 100 gampang nggak kira-kira? Gampang udah aja ya, udah itu mah nggak usah dijawab lah. Ini sekarang sambil lihat di dalam hati ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 100. It's easy, benar nggak? Gampang tapi lama. Saya nggak nanya lamanya, saya nanya gampangnya. Nah, siap ya? Tangannya di sini. Begitu saya nanyanya selesai, langsung jawab. Siap ya?
Berapa jumlah 9 dari 1 sampai 100? Berapa jumlah angka 9-nya dari hitungan 1 ke 100? Sok, berapa? Ayo, buru. Ya, tak. Ya, rata-rata yang tahu jawabannya udah nonton sih kayaknya ya. Aneh-aneh jawabannya. Gimana sih? Ada yang jawab 1. Dari 1 sampai 100 berapa jumlah 9? Wah, udahlah. Ini kali. 1 gimana? Dari 1 sampai 100, angka 9-nya ada berapa gitu? Maklumi lah ya, udah jam-jam malas mikir ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kan memaklumi gini rada ngerti kan ya. Jadi memang saya harus tahu juga gitu, paham. Ini memahami audiens tuh kira-kira begitu. Jawabannya 20. Ya, 9, 19, 29, 39, 49, 59, 90, 91, 92, 93, dan 99-nya kan ada double. Jadi jumlah 9-nya ada 20 by the way. Nah, sekarang gini teman-teman. Coba rasain deh. Saat tadi teman-teman ngejawab bukan 20, itu pasti menggunakan sistem 1 yang namanya sembrono, cepet, gak mikir panjang, langsung jebret aja udah. Dan itu yang paling sering terjadi. Itu namanya sistem 1-nya manusia gitu. Paham ya? Nah, kalau sistem 1 terus dipakai, dia akan nyari cara yang paling gampang. Cara yang paling gampang, nah kalau nggak sholat kamu dosa, masuk neraka. Tapi impact-nya panjang. Makanya saya cerita kemarin. Ceritanya gini. Pernah nggak ngelihat ada anak ngejatohin telur kek, gelas kek, begitu jatuh telurnya pecah, gelasnya pecah, ibunya murka kayak setan gitu misalnya, kayak suster ngesot mah nggak nyeri. Pokoknya murka aja, semurka-murkanya anaknya dibentak, bahkan ada yang dicubit, ada yang dipukul, ada yang. Pernah ngelihat gitu nggak? Nah, begitu mecahin, sistem 1 terjadi, emosi ke depan, anaknya langsung dijebret. Pertanyaan. Berapa harga gelas? Berapa harga telur? Anggap paling mahal 50.000 telur, gelas, anggap. Tapi gara-gara 50.000, kita ngasih luka emosi dalam jangka panjang sama anak itu. Bisa seumur hidup loh. Gara-gara 50.000. Gimana coba? Reaktif gitu. Kebayang gak? Kamu tuh mecahin. Wah, udah selesai. Gitu. Nah, jadi yang menarik teman-teman. Yang menarik nih, kalau kita nggak merubah kebiasaan-kebiasaan kayak gini, dari sistem 1 ke sistem 2, udah hidup nggak susah berubah aja. Dah, bukan nggak sih, susah gitu. Contoh. Teman-teman yang ngikutin saya lah ya, yang ngikutin channel-channel ngobrol-ngobrol, dialog-dialog gini, let's say yang lebih dari 6 bulan kalau ada. Kerasa nggak? Kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gini diulang-ulang, lebih terlatih, ngerasa nggak dirinya lebih cerdas dari sebelumnya? Sok saya tanya. Ngerasa nggak penangkapannya lebih dalam, perilakunya lebih enak, lebih banyak nerima, dan banyak banget impact-impact karena kita melatih seperti ini? Benar nggak teman-teman? Nah, itu. Kenapa? Karena kalian ada di circle orang-orang yang udah nggak mau ada di sistem 1 gitu kira-kira. Ini kalau orang-orang di sistem 1 tuh malas denger-denger gini, udah fix lah. Dah, mau dengernya aja, mau menganalisanya, apalagi ngikutinnya, gak bisa. Kenapa? Karena ya itu tadi, saat kita merubah circle, kita juga merubah konteks yang namanya yang diprogram ke dalam diri kita gitu. Teman-teman sorry loh ya, bahasan-bahasan kita itu level-level Harvard, level-level S3, level-level doktor. Kita tuh lagi kayak kuliah-kuliah di level-level doktor lu kali. Coba gimana? Ya at least bahasanya gini lah. Saya tuh rada terenyuh gitu ya. Pernah ketemu sama satu penonton. Dia tuh bukan cuma, dia yang ngomong, alah Mas Abu aku tuh cuman pedagang katanya.
Tapi aku wis ngerti filsafat, kata dia, gara-gara ngobrol gini. Jadi dia ngomong bahwa saya tiap hari cuman dagang yang ya menurut dia pedagang yang kecil, tapi aku bisa ngerti filsafat dari pembelajaran ini. Coba teman-teman. Istilahnya bahasa warung udah ngomongin filsafat level resolusi tinggi. Kan keren banget gitu. Ini kalau kalian emak-emak arisan gitu ya, kalau lagi ngumpul, guys tahu nggak? Kan itu ada entropi terbaru. Kan at least kan bahasanya lebih keren, bener nggak? Pada ngegosipin tetangga, sok ngegosipin artis gitu. Tahu nggak? Di Letting Go itu ada level di menurut Hawkins. Nah itu kan lumayan tuh gitu ya. Itu rada-rada meningkatkan status sosial kalian gitu ini. Padahal nggak ngerti-ngerti aman. Ya udah aja sih gitu ya. Tapi at least ini sekarang rada-rada beda nih gitu ya. Dulu kayaknya ngomongin tentang urusan ribut harga cabai gitu terus gitu ya, harga bawang. Kok sekarang ngomong-ngomongnya filsafat nih ya. Nah, ini kayaknya udah beda temen nih gitu. Gitu teman-teman. Ada satu penelitian. Kasih tahu 5 teman kamu, maka aku akan tahu kamu kayak apa. Dah gitu aja. Karena kenapa? Circle kamu akan menentukan dirimu gitu. Anyway. Gitu. Oke ya, dapat ya teman-teman ya. Nah jadi jangan meremehkan olahraga. Kalau kalian di tradisi Islam, ritual sholat 5 waktu itu jangan diremehkan tuh. Ya terserah lah dengan caranya masing-masing lah ya. Mau yoga kek, mau sholat kek, mau terserah lah. Karena kenapa? Ternyata sesimpel bahwa lagi stres, lagi nggak enak, diem sebentar, pose berdiri rileks, itu sangat membantu untuk menurunkan kortisol dan menaikkan yang namanya testosteron gitu. Gitu guys. Ya, ini masih banyak anyway, tapi poinnya mudah-mudahan teman-teman jangan malas gerak intinya. Kalau ada waktu olahraga, meskipun 5 menit, do it. Ada waktu gerak, meskipun 10 menit, do it. Ya, jangan membiarkan tubuh ini idle gitu. Ini buku saya ambil dari yang namanya Psychological of Emotion, bukunya Lieberman, David J. Lieberman. Gitu teman-teman. Ingat, tubuh yang gerak membuat emosi lebih stabil. Emosi lebih stabil bikin perasaan lebih oke. Satu perasaan menimbulkan ribuan pikiran. Perasaannya oke, pikirannya oke. Pikirannya oke, dia akan mengeluarkan sesuatu dalam bentuk reaksinya juga oke. Oke? Sip ya, semoga get something. Anyway, di ngebacot nggak jelas kita malam hari ini. Dan ada sesuatu. Dan yang paling penting, teman-teman at least sayanya tuh nggak penting ya. Omongan tadi buku nggak penting. Bahasannya apa? Nggak penting. Tapi at least dalam 1 jam ini kalian lupa sama utang, kalian lupa sama cicilan, kalian lupa sama tagihan, kalian lupa sama nyebel-nyebelinnya pasangan. At least tadi kalian lagi istirahat gitu. Istirahat 1 jam. Nggak muter-muter. Karena saya nanya, teman-teman mikir, ditanya lagi, mikir lagi. Berarti kalian tadi lagi ke zona yang at least lepas dari penderitaan. Nah abis ini udah mau bobo, ribut lagi apa, silahkan ya. Kita meditasi bareng gitu barusan. Oke. Ya at least teman-teman dapat something lah dari obrolan malam hari ini. Ini obrolan yang ya nggak penting-penting amat gitu ya, nggak serius-serius amat. Tapi at least ini ini membuat kita istirahat sebentar lah gitu. Semangat dan yang paling penting sehat ya, sehat, semangat dan love you all. Hatur nuhun, terima kasih. Thank you ya guys. Hatur nuhun, selamat istirahat, selamat bobo, dadah. Love you all.